Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel PCPMI Kabupaten Kuningan. Sahabat-sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya PCPMI Kabupaten Kuningan terus memproduksi karya-karya yang dapat menginspirasi dan menambah wawasan sahabat-sahabat di PMI Kabupaten Kuningan khususnya dan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat, dalam rangkaian kegiatan tadarus diskusi selama bulan Ramadan 2020 ini, PCPMI Kabupaten Kuningan mengangkat tajuk 1 jam bersama Demisioner Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan. Nah, hari ini kita bersama dengan Demisioner Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan, sahabat Zaki Al-Fuad. Kita biasanya di PMI memanggilnya Bang Zaki supaya lebih akrab. Nah, yang saya ketahui Bang, Abang ini di PCPMI Kabupaten Kuningan sebagai Ketua Umum itu kurang lebih periode 2012-2013 ya Bang? Betul. Nah, Ya. Sahabat-sahabat perlu diketahui, Bang Zaki ini merupakan salah satu demisioner Ketua Umum PCPMI Kabupaten Kuningan yang sulit ditemui. Nah, Bang Zaki ini juga merupakan salah satu demisioner Ketua Umum PCPMI Kuningan yang jarang juga hadir nih Bang dalam kegiatan-kegiatan kaderisasi di PMI Kabupaten Kuningan. Iya. Tapi jadi heran nih, hari ini di tengah-tengah kita Bang Zaki ini bisa menyempatkan hadir dalam rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh PCPMI Kabupaten Kuningan. By the way nih Bang, ada apa? Begini, pertama kita perlu berterima kasih bahwa wabah pandemi ini tidak hanya melahirkan kesusahan bagi masyarakat, tapi juga ada sisi baik yang Kemanfaatannya didapat. ada ya? Ada manfaat yang bisa didapat, diantaranya adalah saya bisa ada di sini. Ya, ada di Kuningan. Ada di Kuningan. Andai kata tidak ada pandemi, andai kata tidak ada wabah corona COVID-19 ya? ini, mungkin saya akan berada di Jakarta, tidak ada. Hari ini mungkin belum atau tidak ada di Kuningan ya? Hari ini mungkin saya tidak ada di Kuningan. Iya, Jadi iya. karena memang ada dua faktor sebetulnya. Faktor yang pertama ya soal pandemi itu. Ya. Yang kedua adalah memang saya sedang ada riset di Kuningan. Riset di Kuningan. Riset di Kuningan. Jadi mau tidak mau ya karena corona juga, karena riset juga. Ya. Andai kata walaupun riset di Kuningan tapi tidak ada pandemi, saya kira saya tidak akan intensitas saya tidak akan sesering ini ya di Kuningan. Di Kuningannya tidak. Apalagi untuk hanya bergabung dengan kegiatan PCPMI Kabupaten Kuningan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah kenapa pertanyaan yang kedua, misalkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa saya jarang hadir di acara kaderisasi? Ya. Ya alasan yang paling pokok memang soal kesibukan. Soal kesibukan yang dialami. Yang memang padat ya. Ya, memang agak padat gitu. Yang kedua adalah ya saya harus jual mahal. Aduh, berat. Jual mahal di sini tidak berarti saya mau menyombongkan diri saya orang yang sulit diakses. Ya. Kamu misalkan. Bukan itu alasan. Tapi tepatnya. Alasan tepatnya adalah saya mungkin saja bertemu dengan anak-anak PMI kalau dia menyiapkan diri untuk bertemu saya dengan serius. waduh. Artinya menyiapkan diri dengan serius itu, misalkan saya diundang untuk acara kaderisasi. Iya. Saya kan butuh tahu apa urgensi menyelenggarakan kegiatan kaderisasi tersebut. Iya. Nah, kader-kader PMI yang tidak menyiapkan diri dengan baik agak sulit saya temui. Artinya saya anggap dia juga tidak serius karena dia tidak menyiapkan diri dengan baik. Kalau saya harus menyiapkan diri dengan baik untuk hadir di acara kaderisasi, minimal pengurusnya, panitianya menyiapkan diri dengan baik juga dong untuk ketemu saya, untuk mengundang saya, kira-kira begitu. Iya. Jadi jual mahal dalam hal ini adalah untuk memupuk kader-kader juga supaya kalau ketemu senior itu, ketemu dengan alumni itu, ya serius minimal mempersiapkan siap diri. ya. Iya, serius mempersiapkan diri. Iya. Mau undang senior menjadi narasumber atau hanya untuk sekedar minta saran dan sebagainya, ya dia menyiapkan diri dengan baik. Gitu. Sehingga saya sebagai orang yang diminta untuk ketemu gitu, akan sangat bersenang iya, hati dengan senang hati dan serius mempersiapkan diri untuk ketemu. Betul.
Lain cerita kalau nggak serius gitu. Kadang-kadang cuma say ya Bang. saya apa segala macam itu kan repot. Tidak tanpa bermaksud bahwa saya juga orang yang serius, saya juga sering bercanda. Iya. Tapi dalam konteks Kaderisasi ya, Bang? kaderisasi saya kira semua harus serius. Betul. Jangan main-main lah. Iya. Karena yang diurus ini organisasi, yang diurus ini isi kepala, ideologi begitu. Ya serius saya kira, bukan main-main gitu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat PCPMI Kabupaten Kuningan nih khususnya, tadi sudah dikasih clue-nya. Kalau memang mau Bang Zaki ini hadir dalam kegiatan kaderisasi kita, maka persiapkan segala kegiatan kaderisasinya ya dengan maksimal ya Bang ya, Ya, dengan maksimal, dengan serius, sehingga senior akan merespon dengan baik dan serius pula. Lain cerita di luar kaderisasi, ya Bang ya? Ya, kalau di luar kaderisasi mungkin ya jarang juga. Tapi ngomong-ngomong Bang, sebelum kita masuk pada bincang diskusi kita kali ini, karena kita akan mengangkat tema soal kritik Marsian terhadap gerakan feminisme. Nih sebelumnya aktivitas Abang nih sebelumnya di mana sehingga ke Kuningan ini cukup jarang banget gitu. Aktivitas di mana Bang sekarang? Saya sebetulnya kalau di Kuningan tuh masih mengampu Lakpesdam sebetulnya. Lakpesdam Kuningan. Lakpesdam kemarin memang punya banyak kegiatan yang harus beredar di Kuningan juga, harus keluar kota juga begitu. Kalau terbaru sih selama kira-kira 1 tahun ini, 1 tahun lebih sedikit itu, saya kemarin sempat di staf Wantimpres, yang pertimbangan presiden. Kemudian selesai Wantimpres itu juga harus nemenin beberapa kali punya acara keluar kota dan keluar pulau. Ada riset juga keluar pulau. Kemarin sempat ke Aceh, kemudian ke Palangkaraya, juga ke Sampit. Keren banget nih. Terus ya selebihnya ya urusan dengan NU lah, dengan PBNU, karena kemarin kan jadi stafnya Gus Yahya gitu. Di Wantimpres, jadi pasca Wantimpres juga masih beberapa ikut kegiatan Gus Yahya. Terakhir Februari itu saya ikut kegiatannya CDI, Sentris Demokrat Internasional, pertemuan partai kelas menengah se-dunia, hostnya waktu itu PKB. Itu di mana Bang kegiatannya? Jogja. Di Jogja. Jogja ya. Saya diminta untuk nemenin Gus Yahya sama Gus Salim. Jadi saya ikut ke sana waktu itu. Ya itu sekilas kegiatan saya di luar gitu. Nah, ditilik-tilik dari sepanjang kegiatannya nih hanya NU ya Bang ya? Maksudnya apa tidak ada kegiatan lain yang kalau CDI itu kegiatan internasional. Kegiatan internasional. Partai politik sedunia, partai politik kelas menengah sedunia yang hadir waktu itu. Iya. Waktu itu kebetulan hostnya, tuan rumahnya adalah Sohibul Badnya itu PKB. Jadi saya ikut ke situ waktu itu ke sana karena mendampingi Gus Yahya. Oke, terima kasih. Itu sekilas tentang aktivitas kegiatan Bang Zaki kemarin sebelum pandemi sampai hari ini, menjadi alasan kenapa hari ini banyak intensitas di Kuningan. Salah satunya karena memang sedang mengadakan riset. Kemudian Bang Zaki ini juga terjebak mungkin ya Bang? Terjebak pandemi ya sebetulnya. Terjebak pandemi, kebetulan sedang riset di Kuningan, pandemi, pemberlakuan PSBB dan sebagainya, akhirnya stay di Kuningan. Dan hari ini bisa bareng kita dalam kegiatan tadarus diskusi. Nah, untuk sahabat-sahabat yang memang sekiranya sedari dulu ingin Bang Zaki ini hadir dalam kegiatan kaderisasi, ya hari ini waktunya ya Bang ya. Hari ini waktunya, mumpung Bang Zaki ini stay di Kuningan. Ya kalau mau ketemu ya sekarang. Kalau mau ketemu sekarang tuh. Selepas pandemi ya nggak tahu. Iya, selepas pandemi mungkin akan dengan kegiatan lainnya. Nah, Bang Zaki, ini kita akan mulai masuk ke diskusi kita yang mengangkat tema soal kritik Marsian terhadap gerakan feminisme. Nah, gerakan feminisme ini kan sebetulnya lahir dan kemudian berkembang cukup besar ya Bang ya. Dan hari ini perkembangannya cukup menjadi tren atau isu yang sangat menarik baik di dunia ataupun di Indonesia misalnya. Di Indonesia perkembangan gerakan feminisme ini kan bisa dianggap pesat dan melejit ya Bang. Tapi ini saya sendiri heran gitu, kenapa kemudian Bang Zaki ini ingin melakukan kritik terhadap gerakan feminisme. Ada apa gitu dengan gerakan feminisme ini? Begini, kalau kita melakukan perjalanan panjang, journey yang panjang, tidak mungkin mobil itu selalu melaju terus tanpa dia berhenti sejenak
untuk ganti oli, ganti untuk ngisi bensin, atau membersihkan busi. Sama halnya dengan sebuah gerakan. Gerakan itu kalau tidak ada jedanya, itu juga berbahaya. Tidak ada momentum, tidak ada suasana, waktu, momentum untuk melakukan kritik, mengevaluasi perjalanan sebelum melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Nah, sama dengan gerakan feminisme. Saya kalau untuk memperkecilnya, kira-kira gerakan feminisme di tubuh Kopri. Saya perkecil, persempit saja ya. Ruangnya persempit saja yaitu di Kopri. Jika tidak ada kritik sama sekali itu juga berbahaya. Nah, kenapa tema yang saya minta itu adalah gerakan bukan wacana? Karena gerakan itu levelnya kan sudah praksis. Nah, wacana itu masih wilayah yang sangat abstrak, dia berada di alam pikir manusia. Artinya gerakan itu sudah melewati dari tahap wacana itu ya, Pak? Sudah kan menuju gerakan-gerakan praksis. Betul. Nah, sebetulnya tadinya memang yang saya inginkan memang kritik marsial terhadap gerakan feminisme ini, tapi ternyata saya punya dua sudut pandang untuk mengkritiknya. Pertama, tetap menggunakan strategi atau analisa kelas untuk mengkritik feminisme. Yang kedua, sudut pandang postkolonial. Nah, itu alasan saya kenapa gerakan ini kritik, karena yang saya temukan justru gerakan feminisme di tubuh Kopri itu cenderung monoton dan bergerak di wilayah yang domestik dan elitis. Kenapa saya katakan domestik? Karena hanya berkutat di internal Kopri itu sendiri. Yang kedua, elitis, dia hanya dikonsumsi oleh warga pergerakan. Nah, warga pergerakan kalau kita menggunakan analisa Weber itu kan sudah menjadi identitas baru, ya kan? Untuk tidak mengatakan bahwa Kopri adalah kelas baru. Kalau menggunakan pendekatan kelas, Kopri itu ya kelas menengah. Kan gitu. Tetapi kelas menengah yang semakin eksklusif itu menjadi elit. Apakah misalkan pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi pembahasan dan perjuangan feminisme di tubuh Kopri itu dipahami oleh masyarakat luas, setidaknya di dunia kampus? Itu yang jadi pertanyaan. Ya kan di level gerakan itu kan harus dijawab. Misalkan gerakan ini punya target dampaknya berapa kalau kuantitas, berapa persen? Kalau kualitas dia mampu merubah undang-undang. Melampaui apa? Mampu merubah undang-undang, mampu merubah kebijakan atau mendorong kebijakan yang sensitif gender. Itu kan jangkauan atau dampak yang ingin dicapai, output dan outcome yang ingin dicapai, kualitas dan kuantitas. Sekarang pertanyaannya, bertahun-tahun Kopri ini menekuni dunia atau menekuni ide-ide feminisme, apa dampaknya? Banyak. Apa dampaknya selain hanya yang memang signifikan dirasakan oleh masyarakat atau minimal mahasiswa? Kalau terlalu jauh ke masyarakat, itu saya bukan hanya pesimis terhadap gerakan Kopri itu, tapi itu satu hal yang sulit. Tamani. Itu mengharap sesuatu yang sulit terjadi. Kenapa? Karena memang kelas menengah dalam hal ini gerakan mahasiswa itu sudah lama sekali tercerabut dari akar rumput, dari akar masalah yang ada. Nah, tidak hanya di Kopri, kalau mau jujur ya, gerakan feminisme di Indonesia pun gitu, secara umum itu juga tercerabut dari akar masalahnya. Jadi kalau kita boleh mengklasifikasikan evaluasi yang ingin Abang sampaikan, itu kan kritik ini kan dilakukan untuk kemudian kita bisa berhenti sejenak untuk melaju ke langkah atau gerakan berikutnya supaya memang tetap berada dalam track yang sebenarnya atau track yang mungkin jelas. Nah, kalau bisa di sini coba kita paparkan satu persatu apa saja sih yang menjadi evaluasi gerakan feminisme khususnya di tubuh Kopri misalnya atau di gerakan-gerakan feminisme di Indonesia lainnya. Feminisme itu kan banyak ideologinya ya, banyak cara pandangnya juga. Ada feminisme liberal, ada feminisme radikal gitu. Marxis, ada yang juga feminisme Marxis. Pertanyaannya sekarang bisa nggak PMI Kopri sendiri mengidentifikasi dirinya dia ini feminis liberal, Marxis atau radikal? Feminis aswaja. Oke, feminis aswaja misalkan. Ya boleh saja sebagai sebuah tesis baru untuk diupayakan, tapi sampai hari ini saya belum pernah membaca rumusan yang tepat apa feminis aswaja itu sebetulnya. Masih dalam rumusan sahabat-sahabat Kopri, usia sahabat-sahabat Kopri Jawa Barat.
Oh, itu rumusannya Kopri Jawa Barat tentang apa? Feminisme aswaja itu. Feminis aswaja. Saya tidak optimis, sama sekali tidak optimis untuk menemukan kerangka teori yang tepat dan berdasarkan ilmu yang tepat terhadap teori feminisme aswaja itu sendiri. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terminologi yang berbeda dengan feminisme, kelahirannya juga berbeda, latar belakang sosiohistorisnya juga berbeda begitu. Ya boleh sebagai sebuah otak gaduk kalau cocokologi boleh saja otak gaduk. Tapi minimal itu jadi spirit lah bang. Minimal itu jadi spirit untuk sahabat-sahabat di Kopri soal identitas gerakannya. Nah, Kopri kalau kita membaca, misalkan teman-teman Kopri mau membaca serius tulisannya Mansur Fakih gender dan analisa sosial, dia memberi kritik yang cukup tajam saya kira. Dia misalkan dua pendekatan, dua analisa yang dipakai oleh Mansur Fakih itu yang ini pertama adalah cara analisa Marxis dengan pendekatan kelas. Yang kedua dia membandingkan dengan Weber dengan pendekatan konsep identitas. Nah sekarang begini, Kopri ini kelas atau identitas? Kan gitu. Kalau dia identitas maka dia menggunakan pendekatannya Weber. Kalau dia identitas tentu dia sudah menjadi elit. Kalau menggunakan teori pendekatan kelas pun gitu, sebagai kelas menengah, contoh gitu, sebagai Kopri sebagai kelas menengah, dia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah menarik yang di atas, tanggung jawab yang kedua adalah menarik yang kelas paling bawah. Artinya kelas menengah itu adalah bridge, dia menjadi jembatan dari dua kelas di bawah dan di atas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kopri tahu dengan kelas bawah? Kelas buruh perempuan misalnya, buruh perempuan. Apa yang dihadapi oleh mereka, faktor apa yang menjadi kendala mereka, sehingga mereka bisa terbebas dari, katakanlah karena dia buruh terkungkung oleh kapitalisme. Kan begitu? Tahu nggak Kopri begitu? Tahu. Itu yang saya sebut dari awal tadi, Kopri itu tercerabut dari akar masalahnya dalam konteks gerakan feminis ini. Kecuali Kopri sendiri sudah mendeklarasikan diri, sudah kita jadi feminis liberal saja, misalkan begitu. Artinya cara pandang liberal yang dipakai dan itu tidak cukup aware terhadap problem-problem kelas bawah. Ini misalnya buruh perempuan. Ini sekali lagi kita masih menganalisanya dari pendekatan sosiologis, gitu. Baru Marxian dan misalkan dengan Weberian. Begitu. Kalau kita membahas tadi abang menyampaikan bahwa kalau misalnya Kopri mengambil identitas atau mengambil pola atau aliran gerakannya sebagai feminis liberal, apa sih cocokologi yang bisa kita terima sebagai Kopri? Saya kira lebih pas. Kopri mengadopsi feminisme liberal itu lebih pas daripada feminisme Marxisme. Gitu. Kenapa? Karena tuntutan dari feminisme Marxis itu adalah emansipatoris. Emansipatoris di masyarakatnya, misalkan pengurus Koprinya, agennya itu tidak boleh lepas dari agensi dan grassroots-nya. Saya pertanyaannya, Kopri sanggup nggak melakukan pengorganisasian kelompok perempuan? Sanggup bang. Mana Kopri yang membentuk komunitas perempuan dan itu emansipatoris? Di beberapa wilayah ada beberapa Kopri yang kemudian menampilkan gerakan-gerakan, membuat komunitas-komunitas gerakan, baik itu misalnya komunitas tani wanita Indonesia dan gerakan-gerakan lainnya. Saya rasa yang menjadi masalah sebetulnya adalah bang, Kopri ini atau perempuan secara umum di Indonesia ini kan sudah sejak lama terkungkung dalam budaya patriarkis, sehingga di lain sisi hal itu kan menjadi menekan percaya diri seorang perempuan untuk tampil. Maka memang khusus untuk Kopri, gerakan yang kalau memang ingin tadi yang abang sampaikan itu jelas atau misalnya mampu menghubungkan antara agensi dan grassroots, ya gerakannya adalah menarasikan gerakan kolektif gitu.
begini, narasi dan kolektivitas itu dua hal yang berbeda saya kira. Narasi itu abstrak karena dia wacana, diskurs, dan satu lagi apa tadi? Kolektivitas. Itu gerakan. Gitu. Sekarang wacana dan gerakan itu ketemunya di mana? Wacana dan gerakan ketemu di gerakan. Kita ini mau menggerakkan wacana atau mau mewacanakan gerakan? Kopri ini mau menggerakkan wacana atau mewacanakan gerakan? Mewacanakan gerakan mungkin. Mewacanakan gerakan. Artinya kita bicara soal gerakan terus kan? Apa bergerak? Kan begitu Iya. Begini, tadi Oki menyebut soal bahwa perempuan di Indonesia itu sudah lama terkungkung dalam dunia patriarki yang menekan perempuan. Itu bisa ditanya kalau kita menggunakan pendekatan postkolonial. Postkolonial. Gimana? Satu begini. Feminisme itu gerakan lahir dari mana? Barat Misalnya. Dan kita ini berada di timur. Iya. Apa iya perempuan itu menghendaki gerakan feminisme? Iya. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang? Agensi kelas menengah ini atau mayoritas perempuan? Mayoritas perempuan dan saya. Saya mau memberikan ilustrasi begini kira-kira. Kalau Kopri itu serempak misalkan menginginkan kesetaraan gender, setuju dengan gerakan feminisme misalkan itu, dan melawan maskulinitas. Sekarang berapa kader Kopri yang betul-betul memegang teguh prinsip itu dalam urusan domestik saja? Apa iya kader Kopri itu misalkan dalam pernikahan dia memilih sendiri? Kenapa? Apakah iya kader Kopri semuanya memilih sendiri, punya otonomi penuh terhadap tubuh dan jiwanya? Toh juga banyak kan mereka yang menjadi korban dari patriarki, sementara bertahun-tahun dia menggeluti dunia feminisme. Ya. Kan gitu. Ya kan itu sebetulnya kan yang menjadi latar belakang kan memang itu. Gerakan advokasi penyadaran, advokasi pengetahuan. Artinya begini, selama ini gerakan feminis yang dikembangkan oleh Kopri itu jauh dari akal kulturalnya. Tidak menyentuh kultur itu sendiri. Grassroots, tidak sampai ke akarnya maksudnya. Iya, tidak sampai ke akar, itu hanya menjadi wacana elit yang diperbincangkan, yang diperdebatkan di dunia aktivisme, di tubuh Kopri sendiri. Iya. Bahkan anak Koprinya sendiri juga tidak sanggup melawan patriarki itu. Kenapa? Karena dia harus berbenturan dengan kultur yang dia tidak bisa rubah. Apakah kemudian gerakan Kopri sebagai bagian dari gerakan feminisme ini tidak abang berikan support secara optimis gitu loh? Itulah yang harus kita kritik. Karena gerakan itu butuh strategi. Kan gitu? Ya. Sekarang apa strategi yang dikembangkan oleh Kopri selama Kopri lahir? Selama ada wujud Kopri di Indonesia, apa yang sudah dikembangkan? Nah, coba untuk karena tadi sudah disampaikan kritik-kritiknya, sekarang kita sampaikan bagaimana sebetulnya membangun pola gerakan Kopri dengan strategi-strategi yang bisa menjadikan gerakan Kopri ini jadi Sebelum kita bicara soal strateginya, sebelum merumuskan bagaimana strategi itu dibangun dan seperti apa strategi itu harus diformulasikan, ya pertama mengkritik yang ada dulu. Kan harus begitu. Coba sekarang output dari Kopri itu sendiri apa saja? Kesadaran sensitivitas gender. Pertanyaan begini, apakah saya tidak yakin semua kader Kopri, malah kebanyakan tidak bisa membedakan apa itu feminisme, apa itu maskulinitas. Kan transformasi dari gerakan feminisme itu juga menyebabkan perempuan dengan jiwa maskulin. Artinya kalau maskulinitas dia dominasi, maskulinitas itu bahasa lain, bahasa tubuh, bahasa biologis dari kapitalisme. Karena ada dominasi, ada opresi. Gitu. Iya. Apakah kamu tidak menyadari misalkan banyak perempuan yang punya jiwa maskulin? Jiwa maskulin itu bukan jiwa laki-laki, bukan, tapi jiwa menindas. Iya. Faktanya kan demikian kan? Nah, dari situ sebetulnya ada yang tidak selesai, ada yang belum selesai, yang perlu diketengahkan oleh Kopri secara serempak semuanya untuk membedakan feminisme dan maskulinitas itu. Lawan kata dari maskulin itu apa? Feminin. Apa itu? Karena banyak laki-laki yang juga punya jiwa feminin. Feminim dalam arti di sini bukan cengeng ya.
tapi punya sensitivitas pembelaan terhadap keadilan. Dia tidak punya kecenderungan untuk melakukan dominasi. Maskulinitas itu dominasi. Perempuan yang melakukan dominasi berarti dia punya jiwa maskulin. Jadi maskulinitas bukan soal kelamin, tapi soal cara pandang, soal keberpihakan, soal kecenderungan dia untuk terhadap keadilan itu sendiri dan menolak segala bentuk opresi dan dominasi. Ya. Nah, kalau kita tahu ya dalam catatan dokumentasi gerakan feminisme ini kan salah satu tujuannya adalah bagaimana laki-laki dan perempuan ini memiliki kesejajaran atau adil gender, sederhananya biasa kok disebut. Abang sendiri memandang soal itu gimana? Adil gender dalam konteks sosiopolitik atau seperti apa? Adil gender dalam konstruksi sosial apapun. Begini, fakta sosial kita itu berbeda-beda. Jangan di Indonesia aja berbeda-beda fakta sosial itu. Fakta sosial masyarakat Sunda dengan masyarakat Jawa, Madura, Medan dan sebagainya itu berbeda karena akal kulturalnya berbeda. Akal kultural yang berbeda itu menghasilkan ekspresi sosial yang juga berbeda. Menghasilkan fungsi sosial yang juga berbeda. Nah, kalau misalkan Kopri merasa bahwa domestifikasi terhadap perempuan itu masalah, jangan-jangan bagi masyarakat dengan kultur tertentu, dengan budaya tertentu itu bukan masalah. Justru dengan berada di rumah tangga, berada di rumah, perempuan lebih nyaman daripada berada di ruang publik. Ini cara pandang postkolonial. Atau bahkan ini cara pandang laki-laki. Bukan, itu cara pandang postkolonial. Kalau misalkan coba dijelaskan, dipaparkan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya postkolonial ini memandang soal adil gender ini. Begini, feminisme itu lahir di dunia ketiga dan mendapat sambutan yang luar biasa dari dunia ketiga. Dunia ketiga Indonesia salah satu negara yang merdeka pasca perang dunia kedua. Nah, itu dunia ketiga. Nah, gerakan feminisme itu lahir kan asumsinya kan emansipatoris, kan begitu, memerdekakan dan sebagainya. Tetapi pada kultur tertentu, pada masyarakat dengan kultur tertentu, wanita itu enggak berada di ruang publik. Dia lebih nyaman berada di rumah. Dengan begitu dia punya keselamatan. Dengan begitu terpenuhi hak psikologisnya. Daripada dia berada di ruang publik. Misalkan di Zimbabwe gerakan feminis itu ditolak. Karena dengan mengkampanyekan feminisme justru menjadi ancaman bagi perempuan. Nah, pasca kolonial yang dimaksud di sini adalah melihat fakta-fakta sosial setelah selesai era kolonialisasi. Perang Dunia II itu kan identik dengan kolonialisasi. Pasca perang Dunia Kedua, kemerdekaan diraih oleh segala bangsa-bangsa. Yang dimaksud dengan pasca kolonial melihat ulang fakta sosial pasca era kolonialisasi itu selesai. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara umum, memang bahasa feminisme ini kan lahir pasca atau lahir di dunia ketiga. Tapi kan sebetulnya makna dari feminis itu kan sebetulnya adalah pembebasan perempuan. Pembebasan perempuan dalam mendapatkan akses publik, pembebasan perempuan dalam mendapatkan akses-akses apapun. Artinya tidak ada keterbatasan yang didasari oleh jenis kelamin. Begini, output dari gerakan feminisme itu kan lahir advokasi struktural. 30% anggota DPR. Begitu kan? Di antaranya itu kan yang tadinya privat menjadi publik. Urusan kekerasan rumah tangga yang dulunya itu adalah wilayah privat sekarang menjadi wilayah publik. Artinya perempuan sudah bisa mengakses hukum. Kesetaraan hukum kan sudah bisa diakses. Itu kan narasi struktural. Begitu kan? Sekarang praktek patriarki itu terjadi lewat struktur atau lewat kultur? Pertanyaannya, mengapa gerakan feminisme itu gagal menyasar kultur? Ya karena memang gerakan kultur ini akan didukung baik kalau misalnya gerakan struktur itu sudah beres. Apakah struktur kita masih menindas terhadap perempuan? Di antaranya di Indonesia. Contoh. Di antaranya Indonesia belum menaungi soal bagaimana kekerasan terhadap seksual ini bisa kemudian mendapatkan fakta hukum. Kekerasan seksual itu sekarang sudah ada pengadilannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada ketentuan hukumnya. Dicek saja. Sekarang respon perempuan jika ada kekerasan seksual, respon polisi jika asal ada pelaporan dan alat bukti itu diproses.
Artinya respon hukum terhadap respon hukum yang sensitif perempuan sudah ada. Tapi bagaimana dengan aras kulturalnya? Iya. Nah, itu gimana? Pertanyaannya, Kopri sejauh mana melihat itu? Misalkan saya menemukan fakta, ada kader Kopri yang dia mencintai laki-laki yang lain, kemudian menikah dengan laki-laki lainnya, pilihan keluarganya, pilihan misalkan. Iya. Bukankah itu ruang kultural? Tapi kalau kasus itu terjadi misalnya di salah satu kader Kopri yang menjadi atau memiliki karakter maskulin tadi sebagai penindas perasaan misalnya, itu juga banyak terjadi di perempuan sebagai korban misalnya dari sahabat-sahabat PMII misalnya. Itu kan jadi satu contoh yang secara umum ada untuk perempuan itu sendiri, dan secara umum ya dominan korban itu perempuan loh Bang. Dominan korban adalah perempuan. Apakah tidak mungkin laki-laki juga menjadi korban?